Kejari Sekadau bentuk tim pemberantasan mafia tanah di lingkungan Kabupaten Sekadau. Berdasarkan Peraturan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang pemberantasan mafia tanah, Kejari Sekadau telah membuat surat keputusan pembentukan tim pemberantasan mafia tanah di lingkungan Kabupaten Sekadau. Hal tersebut dikatakan Kejari Sekadau Zain Yusri Munggaran usai kegiatan sosialisasi Kejari Sekadau bersama Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kabupaten Sekadau, camat, notaris dan beberapa kepala desa di Kabupaten Sekadau tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Sekadau, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Sosialisasi ini upaya pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menjamin kepastian hukum, peningkatan ekonomi dan pengembangan investasi daerah setempat. Dia telah membuat surat keputusan pembentukan tim pemberantasan mafia tanah di lingkungan Kabupaten Sekadau. Di dalamnya melibatkan bidang intelijen, bidang pidana umum, bidang pidana khusus, dan bidang perdata dan tata usaha negara. Pada hari ini Kejaksaan Negeri Sekadau telah melakukan sosialisasi peraturan surat edaran Jaksa Agung Surat edaran Jaksa Agung nomor 16 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia tanah. Ini dilakukan karena untuk menjamin kepastian hukum, peningkatan ekonomi dan pengembangan investasi di daerah setempat. Tentunya mafia tanah ini sangat meresahkan dan bisa menimbulkan konflik sosial, sehingga harus dilakukan upaya preventif dan represif, dan kemudian dibentuklah tim pemberantasan mafia tanah. Tim pemberantasan mafia tanah ini terdiri dari beberapa bidang, dari intelijen, pidana umum, pidana khusus, dan perdata dan tata usaha negara. Kejari Sekadau, saya telah membuat surat keputusan tentang pembentukan tim ini di lingkungan Kabupaten Sekadau. Yang pada intinya mudah-mudahan dengan adanya tim pemberantasan mafia tanah ini tidak ada lagi oknum-oknum, baik itu dari BPN, dari kecamatan, kepala desa, kemudian juga notaris, yang banyak-banyak oknum yang melakukan mafia tanah, sehingga dapat terjadi seperti tindak pidana suap menyuap, kemudian gratifikasi, kemudian pungli. Hal itu harus kita hilangkan dari mafia tanah ini. Ini pemberantasan mafia tanah yang dibentuk oleh Jaksa Agung, kemudian didelegasikan kepada Kejari dan Kejati. Ini internal kita dari bidang intelijen, kemudian pidana umum, pidana khusus, dan perdata dan tata usaha negara. Kalau misalnya di Kejati ada pidana militer, karena kita tidak ada, cukup 4 bidang itu aja. Jadi tidak ada orang luar, cukup internal kejaksaan aja. Ya, ada beberapa kasus yang sudah terjadi di Indonesia ini, misalnya seperti pengurusan sertifikat, ternyata ada hal-hal yang harus pakai uang, kan begitu. Kemudian juga ada kerjasama antara oknum BPN, oknum camat, kepala desa, sehingga untuk memudahkan pengurusan sertifikat ini pakai uang, kan gitu. Sehingga ada tindak pidana suap menyuap, ada pungli dan gratifikasi. Ini yang perlu kita berantas lah. Ya, kalau untuk belum mempunyai sertifikat tanah, tentunya kan domainnya itu kan dengan BPN, ya. Artinya mengajukan sesuatu dengan aturan, datanglah ke BPN, jangan titip-menitip, atau misalnya melalui kepala desa dikawal, melalui kepala camat juga dikawal, melalui notaris juga dikawal notarisnya, sampai itu ke BPN dan terbitlah sertifikat itu. Jadi jangan membiarkan begitu saja, akhirnya kita tidak tahu apa-apa yang masyarakat ini, sehingga sudah semacam kalau nggak pakai uang nggak lancar, kan begitu. Makanya harus tetap dikawal dari masyarakat bawah sampai itu terbit dengan BPN. Saya juga menghimbau kepada jajaran lembaga yang berkaitan dengan permasalahan tanah seperti BPN, camat, kepala desa, notaris atau PPAT, supaya bekerja sesuai dengan aturan, on the track, tidak melakukan hal-hal yang perbuatan melawan hukum, sehingga masyarakat terbantu dan menciptakan kondisi yang kondusif khususnya di wilayah Kabupaten Sekadau dalam hal
penyelesaian masalah tanah. Demikian.